Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Titin Endah dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar pencemaran lingkungan bagian 1. Materi IPA kelas 7 SMP KD 3.8. Apa yang akan kita pelajari pada bagian pertama ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pencemaran lingkungan, jenis bahan pencemar, dan pencemaran air. Lingkungan alami dan lingkungan tercemar. Lingkungan menyediakan segala kebutuhan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Lingkungan yang bersih akan mendukung terciptanya kehidupan yang dinamis. Akan tetapi manusia memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagaimana caranya? Caranya mereka mendirikan pabrik-pabrik industri. Pabrik-pabrik industri inilah yang nantinya akan menghasilkan limbah, menghasilkan sampah, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat mengancam keberlangsungan kehidupan. Lingkungan yang tercemar selain dari kegiatan manusia juga bisa diakibatkan dari alam semesta. Contohnya dengan bencana alam seperti letusan Gunung Merapi dan lain-lain. Nah, apa pencemaran lingkungan itu? Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tercemar dan bagaimana solusi dan pencegahan penanggulangan pencemaran lingkungan? Mari kita pelajari bersama dengan semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Mari kita mulai membahasnya. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan atau polusi menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Polutan. Zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan? 1. Jika jumlahnya melebihi jumlah normal. 2. Jika berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Jika berada pada tempat yang tidak tepat. Jenis bahan pencemar atau jenis polutan. Ada 3, yaitu polutan kimia. Contohnya adalah gas karbon dioksida, asap rokok, asap pembakaran, pestisida, deterjen, sabun, limbah cucian yang lain, dan logam-logam berat. Polutan fisika, contohnya adalah botol plastik, kaleng, pecahan kaca, atau potongan kabel atau logam. Polutan biologi adalah polutan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah bakteri, virus, gulma.
Macam-macam pencemaran. Ada 4 macam pencemaran yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang akan kita bahas kali ini adalah pencemaran air. Makhluk hidup selalu membutuhkan air. Untuk apa saja air itu? Ya, kalian bisa melihat gambar yang ada ditunjukkan anak panah itu. Air diperlukan oleh manusia maupun tumbuhan dan hewan. Ya, oleh manusia kita sering menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari selalu ya. Untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci. Oleh hewan, air juga digunakan untuk minum dan sebagai habitat hewan-hewan tertentu seperti air, seperti ikan. Kemudian oleh tumbuhan, air adalah zat yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis tidak akan terjadi jika tidak ada air. Namun, karena penggunaan yang berlebihan dan kerap kali menyalahi aturan, pencemaran air pun terjadi dan air tidak dapat digunakan kembali sebagaimana peruntukannya. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Nah, kapan air dikatakan tercemar? Bagaimana ciri-cirinya? Maka jika air berbau. Air yang bersih dan normal adalah tidak berbau. Jika air sudah berbau, maka itu indikasi air tercemar. Kemudian tidak berasa. Kalau air normal tidak berasa. Ya, air sehat tidak berasa. Akan tetapi kalau sudah berasa, kecuali memang ditambahkan pemanis sehingga rasanya manis, maka air dikatakan tercemar. Berwarna. Jika air yang berubah warna, yang semula jernih, jadi air sehat dan normal adalah air yang jernih. Jika airnya sudah berubah warna, tidak jernih lagi, maka itu indikasi air yang tercemar. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air seperti yang kalian lihat di sini? Yang pertama adalah limbah industri. Limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Limbah industri ada yang berbentuk cair dan ada juga yang berupa logam berat. Jika limbah industri ini tidak diolah terlebih dulu dan dialirkan ke perairan, misalkan sungai atau bahkan ke laut, maka perairan juga dapat tercemar. Yang kedua, limbah pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan yang dilakukan di pertanian juga akan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini adalah limbah yang terjadi karena kegiatan rumah tangga. Contohnya adalah sampah, baik itu sampah padat maupun sampah cair ya. Contohnya bekas cucian baju atau deterjen atau sabun. Kemudian ada juga limbah
organik dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur yang kita olah sehari-hari. Yang keempat adalah limbah minyak. Limbah minyak ini biasanya terjadi di laut, yaitu tumpahan minyak bumi sehingga mencemari laut. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Sebagai berikut. Yang pertama adalah penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air ini menyebabkan air tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air yang sudah tercemari limbah akan menimbulkan berbagai penyakit karena di dalam air yang sudah tercemar akan banyak bakteri atau virus yang ada di dalamnya. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran air contohnya adalah diare, kemudian penyakit kulit, disentri, dan bahkan hepatitis. Yang ketiga adalah pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu kemudian meresap ke dalam tubuh tumbuhan atau alga yang hidup di perairan tersebut. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Nah, jika manusia menangkap ikan-ikan besar ini kemudian dimakan, maka manusia pun akan menyerap atau memakan racun yang terkandung dalam ikan-ikan besar tadi. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun? Nah, pasti nanti akan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, racun yang terserap mulai dari hewan yang paling makhluk hidup yang paling kecil sampai ke manusia itulah yang dinamakan pemekatan hayati. Yang keempat, blooming algae. Blooming algae atau eutrofikasi adalah peristiwa meledaknya pertumbuhan alga atau enceng gondok sehingga menutup permukaan air, sehingga hewan-hewan yang berada atau yang hidup di bawah permukaan air tersebut akan kekurangan asupan oksigen. Nah, blooming algae ini disebabkan oleh limbah pertanian yang mengalir ke perairan. Pestisida ini akan menyebabkan atau pupuk ini akan menyebabkan meledaknya pertumbuhan alga atau pertumbuhan enceng gondok dalam suatu perairan. Yang kelima, merusak pemandangan. Pasti kalau kalian lihat sampah berada di sungai, maka itu akan merusak keindahan dari sungai tersebut. Nah, kalian coba lihat itu di gambar itu, apakah kalian senang melihat pemandangan seperti itu?
Misalkan kalian di pantai tetapi pantainya penuh dengan sampah-sampah, pasti keindahan pantainya akan rusak. Nah, bagaimana upaya mencegah pencemaran air? Seperti pada gambar ya. Salah satunya ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu sungai yang penuh dengan sampah. Nah, sehingga ada program Prokasi, yaitu program kali bersih. Cara penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Pembuatan kolam stabilasi. Dalam kolam stabilasi, air limbah dari industri diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL merupakan hal yang esensial untuk mengendalikan pencemaran limbah domestik di kota-kota besar di Indonesia. Di kota-kota besar, limbah domestik dapat diolah terlebih dahulu di kolam pengolahan secara kolektif. Dengan demikian, sebelum masuk ke selokan, air limbah tersebut telah bersih dari bahan berbahaya. Ekskreta adalah produk buangan yang dikeluarkan oleh makhluk hidup seperti tinja. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen, penyebab penyakit. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk kegiatan rumah tangga. Untuk ekskreta dari hewan biasanya diolah untuk pupuk kandang dan pupuk kompos. Sebenarnya, upaya pencegahan pencemaran air juga dapat dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air? Yaitu dengan melakukan 4R. Apa itu? Reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce adalah mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang yang nantinya akan menjadi sampah. Contohnya, saat belanja di pasar atau di kantin, jika memungkinkan tidak memakai tas kresek. Kita bawa tas sendiri ya untuk membawa belanjaan kita. Reuse, pemanfaatan ulang, yaitu upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung, seperti menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan. Recycle, daur ulang, yaitu mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang. Contohnya mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan. Mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Mengolah gabus styrofoam menjadi batako atau pot bunga. Mengolah sampah organik menjadi kompos. Replace, mengganti, yaitu mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contoh, mengganti kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang biodegradable, sehingga lebih ramah lingkungan karena plastik tersebut
dapat lebih cepat terurai di dalam tanah, atau mengganti kantong plastik dengan tas kain perca dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh produk daur ulang sampah. Coba perhatikan di situ, botol bekas minum bisa digunakan atau bisa dibuat menjadi tempat sampah. Ya, bungkus plastik ya bisa digunakan menjadi bisa dijadikan baju atau jaket. Nah, atau bisa juga dijadikan kerajinan tas, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa lebih bijak ya dalam melakukan semua kegiatan, sehingga kita tidak menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.